Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi boleh shalom? Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Berkat Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh dapat berdiri di tempat ini. Semua hanya pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan begitu besar. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh kasih high five-nya ke kiri kanan depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, atas segala kebesaran-Mu Tuhan, atas segala kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang mampu mengubah setiap hidup kami, memulihkan kami, bahkan menolong setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, di minggu-minggu ini, sampai hari ini bahkan Tuhan, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku yang lebih besar dari segala apapun yang kami alami ya Yesus. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, oh Yesus yang selalu setia bersama kami, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup kehidupanku, sungguh ku berserah, oh, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sungguh tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Yes. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, terlebih besar. Tuhanku yang lebih besar. Yes, Tuhan, Engkau yang lebih besar ya Bapa. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan penolongku. Kau setia Tuhan, oh
setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan, sungguh ku berserah Tuhan. Sungguh ku percaya. Oh, percaya kuasa-Mu terlebih. Katakan dengan imanmu bahwa Tuhan yang lebih besar. Ya Tuhan, tak pernah terlambat. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku yang lebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Percaya Kau bekerja. Oh, oh. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, oh, ku percaya. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku, oh, Tuhanku terlebih besar. Sungguh tidak pernah terlambat Tuhan, janji-Mu untuk menolong setiap kami. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu, Tuhanku terlebih besar, besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, ya Tuhan, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh,
Engkau tidak pernah terlambat menolong kami ya Yesus. Engkau tidak pernah terlambat memulihkan setiap hati kami Tuhan. Ya, sebab kuasa-Mu besar. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mari saudara sembah Dia. Sembah Dia adalah Tuhan yang besar. Sembah Dia Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Yesus, oh Kau yang layak kami sembah. Oh, Kau yang layak kami tinggikan. Yesus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Allah penyelamatku Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada yang mampu Tuhan memulihkan bahkan menolong kami Yesus. Hanya Engkau yang dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar kami membawa ucapan syukur kami. Membawa hati, pikiran dan hidup kami Tuhan tertuju kepada Engkau Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh. Dan di mana Engkau boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji bahkan bersorak-sorak bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, amin. Biarlah anggur yang baru tercurah di pagi hari ini buat saya dan buat saudara, amin, haleluya. Biarlah Roh Kudus yang tercurah di tempat ini mengurapi kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan Tuhan. Yes. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, amin, haleluya. Biarlah anggur yang baru tercurah di tempat ini memenuhi setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama mau kita katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi
tercurah, penuhi umatnya, nyata sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Amin. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh yeah, haleluya, amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tetap mulut kita memuji nama Tuhan, amin. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Yes. Amin. Sekali lagi. Katakan, bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah, ya, di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, haleluya. Sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah, amin, di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Yes. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Biarlah roh-Mu yang tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Itu merubah kami. Membaharui kami Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Saat hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Biarlah Allah yang mengambil alih hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau kudus Tuhan. Engkau sangat teramat kudus Tuhan. Sebab itu Tuhan, kuduskanlah setiap hati kami untuk dapat menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Jelikan kami Tuhan, jamalah kami Yesus. Oh, jamalah, ku rindu hadirat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu Yesus. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jadikan kami Tuhan, jadikanku, jamalah
Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dengan apakah kami balas semua kebaikan-kebaikan Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Sehingga kami pulang dari ibadah ini ya Bapa, kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi. Yang lemah akan dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, bahkan yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya diberikan tema tentang kuasa Roh Kudus ya. Jadi mungkin memang di bulan ini adalah bulan Pentakosta ya bagi setiap kita. Ya, Gereja Bethel Indonesia beraliran karismatik ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, sebentar lagi juga kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba hubungkan nih Bapak Ibu ya antara kenaikan Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu setuju gak bahwa semakin dekat kita dengan seseorang, maka kita akan semakin sedih dan berat jika kita harus berpisah. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu ya? Beberapa waktu yang lalu ada teman saya Bapak Ibu ya kehilangan istrinya Bapak Ibu. Ya itu dukanya ya kehilangannya 2 tahun itu masih berbekas Bapak Ibu. Bahkan saya mendengar Bapak Ibu dia harus sampai merenovasi rumahnya. Ya, karena dia bilang kalau rumahnya dalam posisi yang sama, kursi tempat di mana istrinya biasa duduk di situ, ya, itu membuat dia semakin berduka dan semakin berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi rumahnya dalam keadaan yang sama. Jadi dia harus sampai merenovasi rumahnya. Posisi rumahnya tuh diubah supaya apa? Supaya dia mampu merelakan kehilangan atau kepergian istrinya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan murid-murid Bapak Ibu. Sebentar lagi mereka mau berpisah. Yesus akan meninggalkan mereka Bapak Ibu. Ya, Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalib Bapak Ibu.
Dan sebelum mereka berpisah, kemudian Yesus memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa. Buat murid-muridnya, dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Dan aku akan datang kembali kepadamu. Itu sebabnya aku akan mengutus, kata Yesus, seorang penolong yang lain. Murid-murid begitu dekat dengan Yesus. 3,5 tahun mereka bersama-sama menghadapi pelayanan, menghadapi tantangan-tantangan pelayanan. Mereka makan sama-sama, mereka duduk sama-sama, mereka tidur bareng-bareng Bapak Ibu. Dalam kedekatan itu, rasa duka yang dialami oleh murid-murid Yesus begitu mendalam. Tapi sekali lagi, Yesus tidak membiarkan mereka sendirian. Yesus tidak membiarkan mereka menjadi anak-anak yatim piatu. Yesus memberikan seorang penolong yang lain. Katakan sama-sama, seorang penolong yang lain. Ya, kalau seorang itu artinya apa Bapak Ibu? Seorang itu artinya pribadi Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu bukan hanya sekedar kuasa. Roh Kudus bukan hanya sekedar manifestasi. Tapi dia adalah pribadi yang berdiam di dalam saudara. Pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan saudara. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita mau belajar Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus yang bagaimana sih? Yang Tuhan utus dalam kehidupan kita. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak memahami Roh Kudus itu hanya bahasa roh Bapak Ibu. Halo? Ada begitu banyak orang memahami ya Roh Kudus ya berbahasa roh ya Roh Kudus. Satu hari saya pernah menyampaikan ya khotbah tentang Roh Kudus ini Bapak Ibu di sebuah gereja Bapak Ibu ya, gereja lumayan besar, kebaktiannya juga banyak Bapak Ibu. Selesai saya berkhotbah Bapak Ibu, biasa ya kan hamba Tuhan ya mau masuk ke ibadah yang selanjutnya dimasukin ke ruang Maha Kudus Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, ada ruang khusus pendeta itu disebut dengan ruang Maha Kudus Bapak Ibu. Ngobrol-ngobrol lah dengan wakil gembala ya, dengan para pelayan-pelayan. Terus mereka bilang begini, Pak Dieter, saya baru tahu ternyata Roh Kudus bisa begitu ya. Ya, saya pikir selama ini ya Roh Kudus ya bahasa roh. Saya bilang sama Bapak itu ya kan, selama ini Bapak kemana aja. Ya kan, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang berdiam di dalam kehidupan saudara. Yang punya kuasa yang luar biasa. Bukan hanya sekedar untuk memberkati orang lain. Tapi juga untuk kehidupan kita pribadi. Sehingga makin lama hidup kita makin punya kualitas dan karakter Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bagaimana yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah penolong. Katakan sama-sama penolong. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, Alkitab katakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini disebut sebagai perintah agung atau amanat agung. Amanat agung ini bukan hanya sekedar diberikan kepada hamba Tuhan atau pendeta, tapi perintah agung ini diberikan kepada semua orang percaya untuk kita mengerjakannya selama Tuhan masih memberikan kepada kita waktu di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu murid-murid mendengar perintah ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau murid-murid gagal
melakukan perintah agung atau amanat agung, menurut Bapak Ibu, kematian Yesus sia-sia gak? Ini pertanyaan Bapak Ibu ya, jadi tolong dijawab ya. Kalau kematian Yesus sia-sia, begini tandanya. Kalau enggak sia-sia, begini tandanya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya kan. Masih pagi nih soalnya jam 8 ya kan. Udah pada sarapan Bapak Ibu? Oh belum ya, makanya berat Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan berat tuh memang kadang-kadang di kebaktian pagi tuh jemaat masih antara surga dan neraka. Di tengah-tengah dia, ya kan, mau belok kemana ini? Ya, saudara setuju gak kalau Tuhan berikan perintah agung itu atau amanat agung itu diberikan untuk saudara mengerjakannya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Perintah agung ini kan pertama kali diberikan kepada murid-murid kan. Murid-murid lagi melihat nih Yesus mau terangkat ke surga. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan kasih pesan terakhirnya. Pesan terakhir itu menurut Bapak Ibu penting gak? Udah pernah lihat orang mau lepas jiwanya, lepas rohnya, udah mau mati. Di rumah sakit gitu. Udah pakai selang semua, ya kan, setengah sadar. Terus dia kumpulin anak-anaknya, ya kan, dia kumpulin cucu-cucunya. Ini udah pesan-pesan terakhir nih. Dek, Ko, Ci, lu di rumah jangan lupa ya, jemuran tolong diangkat tuh. Saya mau nanya, ada gak orang udah mau mati kasih pesan model kayak begitu Bapak Ibu? Kagak ada Bapak Ibu, ya kan. Pesan terakhir orang mau mati Bapak Ibu, itu harusnya pesan yang penting dong, betul gak sih? Dek, Ko, Ci, ya, nih gue udah mau jalan nih, kayaknya Tuhan udah mau panggil gue, ya kan. Lu jangan ribut-ribut, ya kan. Nanti tuh tanah di belakang yang 3 kali 4 meter, lu bagi rata dah. Itu kan biasanya pesan terakhir model kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Penting, yang mengerti katakan amin. Nah, Yesus memberikan perintah agung, ini perintah penting kepada murid-muridnya yang harusnya murid-muridnya kerjakan. Pertanyaan saya, kalau murid-murid gagal melakukan perintah agung, berarti apakah kematian Yesus itu sia-sia gak? Hah? Yang sia-sia. Yang tidak sia-sia. Yang tuli. Jemaat banyak yang tuli Bapak Ibu. Apakah saya harus khotbah dengan bahasa roh Bapak Ibu? Tambah gak paham lagi saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara setuju gak dengan saya? Tugas yang penting itu biasanya dikerjakan oleh orang yang penting juga. Setuju gak? Iya kan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ngurusin negara ini Bapak Ibu, kita gak boleh milih orang yang ecek-ecek Bapak Ibu. Betul gak? Untuk bisa mengurusi bangsa kita, negara kita yang majemuk, yang orangnya jutaan Bapak Ibu. Kita perlu kita perlu memilih pemimpin yang terbaik, yang the best, yang penting Bapak Ibu. Kita gak akan memilih pemimpin yang ecek-ecek Bapak Ibu. Jangankan negara, kita pilih ketua RT aja harus yang the best Bapak Ibu. Betul gak? Saya tinggal di apartemen Bapak Ibu ya. Kami milih pengurus apartemen Bapak Ibu. Ya, kita gak akan pilih yang ecek-ecek. Kita pilih yang kredibel. Kita pilih yang punya kapasitas Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mewakili seluruh penghuni Bapak Ibu. Betul gak?
Jadi tugas yang penting kita tidak akan biarkan orang-orang yang tidak penting untuk ngurusinnya Bapak Ibu. Untuk tugas yang penting harus kita pilih orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang penting juga Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya pada pagi hari ini. Kenapa Yesus memberikan tugas penting itu pada murid-muridnya? Ya? Apakah murid-muridnya sehebat itu? Apakah murid-muridnya sekeren itu? Sekompeten itu? Sedahsyat itu? Hah? Kalau kita mempelajari latar belakang dari murid-murid Yesus Bapak Ibu, rata-rata mereka adalah nelayan. Katakan sama-sama nelayan. Saudara, pekerjaan nelayan itu bukan pekerjaan elit di zaman itu Bapak Ibu. Betul gak? Itu pekerjaan rendahan. Saudara tahu pekerjaan elit orang Yahudi itu apa? Hah? Pekerjaan elit tuh jadi rabi Bapak Ibu. Itu dahsyat tuh. Itu berarti terbukti. Otaknya itu dahsyat luar biasa, pintar, cerdas luar biasa Bapak Ibu. Rata-rata murid-muridnya adalah nelayan. Rata-rata murid Yesus adalah pemungut cukai Bapak Ibu. Pengkhianat bangsa, itu pemungut cukai Bapak Ibu. Betul gak? Mereka adalah orang-orang zelot, mereka adalah para pemberontak-pemberontak. Murid Yesus yang pintar cuma 3 orang Bapak Ibu. Lukas, Paulus, dan Dieter Nicholas Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Yang lainnya bukan orang-orang yang pernah mengecam pendidikan tinggi. Yang lainnya bukan orang-orang yang pernah masuk universitas. Murid-murid Yesus bukan orang-orang yang masuk STT Bapak Ibu. Bukan. Mereka orang-orang rendahan. Kenapa Yesus memberikan tugas yang penting, tugas yang agung kepada murid-murid yang dalam tanda kutip, kalau bahasa sekarang, cupu. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya sebelum Yesus meninggalkan murid-murid, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Halo? Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Betul gak? Kita gak mampu, kita gak bisa, kita gak ngerti gimana caranya Bapak Ibu. Mungkin hari ini saudara juga merasa bahwa saudara bukan orang yang punya pendidikan yang tinggi. Mungkin ada beberapa di antara kita berpikir, ya Pak Pendeta lihat saya lah Pak Pendeta. Datang ke gereja aja pakai masker rambut putih, ya bukan siapa-siapa. Tapi oma-oma saya mau kasih tahu. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan oma-oma yang ada di tempat ini. Roh Kudus akan menolong kehidupan oma-oma di tempat ini untuk tetap melakukan amanat agung dan bisa melakukannya. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kehidupan setiap kita. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun latar belakang kita, apapun status kita Bapak Ibu. Kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena Dia memberikan penolong dalam kehidupan setiap kita. Ya, identitas itu selalu menggambarkan apa yang Dia suka. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pelahap. Kalau saya ngomong pelahap, itu artinya apa? Orang yang suka melahap segala sesuatu. Coba lihat samping kanan, samping kiri, ada gak pelahap? Wih. Kalau saya ngomong pemalas, itu artinya apa? Orang yang tukang mager, ya kan? Nongkrong di rumah, ya kan? Kerjaannya kasur, ya meja makan, kasur meja makan. Itu pemalas Bapak Ibu. Betul gak? Kalau saya sebut pelayan, itu artinya apa?
Pelayan itu artinya orang yang suka melayani. Kenapa? Karena identitas itu menggambarkan apa yang dia suka, Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus dikatakan sebagai penolong, itu artinya apa? Halo? Artinya Roh Kudus itu mau menolong kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau dia ada bersama-sama dengan kita dan dia mau menolong kehidupan kita, jangan sampai kehadiran pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita abaikan, kita cuekin Bapak Ibu. Halo. Saudara masih berdoa? Minimal doa makan lah ya. Itu udah paling minimal Bapak Ibu ya kan. Kalau makan juga udah gak berdoa Bapak Ibu sih, keterlaluan ya kan. Saudara, waktu saudara berdoa, saudara panggil Allah kita dengan panggilan yang paling intim. Kita panggil dia dengan Bapa. Betul gak? Kita panggil juru selamat kita dengan panggilan yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus. Betul gak? Kita doa, kita panggil Tuhan Yesus Kristus. Tapi berapa banyak di antara kita gak pernah menyapa sekalipun Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Seakan-akan begini Bapak Ibu, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri tanpa memperdulikan Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan saudara. Halo? Padahal Yesus sudah gak ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Dia sudah ada di sana Bapak Ibu. Roh Kudusnya hadir bersama-sama dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita. Tapi kita abaikan dalam kehidupan ini. Pak Pendeta, kalau Roh Kudus adalah penolong, kenapa hidup saya susah sekali mengalami breakthrough? Kan itu pertanyaan kita ya. Kalau Roh Kudus, dia adalah penolong, dia adalah pribadi yang suka menolong. Tapi kenapa dalam kehidupan saya sehari-hari seakan-akan gak ada breakthrough, gak ada kemajuan dalam kehidupan saya? Saudara, dia memang adalah pribadi yang suka menolong kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Tapi kalau saudara tidak pernah minta tolong sama dia, dia pribadi yang gentle Bapak Ibu. Katakan gentle. Kalau saudara gak minta tolong, dia juga gak akan mau nolong saudara. Betul gak? Halo? Saya nih suka nolong Bapak Ibu. Kelihatan dari wajah ya. Hah? Wih, siapa yang sweet-sweet tuh? Nanti pulang ketemu saya kasih angpau saudara. Hah? Betul gak? Saya gak bisa lihat orang susah Bapak Ibu. Saya lihat ada orang susah, saya lihat ada orang sakit atau masuk rumah sakit. Saya yang harus paling pertama langsung datang ke sana Bapak Ibu. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Ini rumah sakit bayarnya gimana? Sekalipun saya bukan pendeta kaya Bapak Ibu. Tapi saya suka menolong Bapak Ibu. Betul gak? Tapi kalau ada jemaat atau ada teman-teman, ada orang-orang yang perlu pertolongan. Tapi dia gak pernah minta tolong sama saya. Saya juga gak akan mencampuri urusan dia Bapak Ibu. Orang dia gak minta tolong sama saya. Halo? Betul gak? Jemaat saya baru 150 Bapak Ibu. Saudara bayangin kalau jemaat saya 5.000. Halo? Terus semuanya gak ada yang minta tolong, terus kemudian saya minta suruh perhatiin gitu satu-satu. Waduh, bisa sakit kuning saya Bapak Ibu ya kan.
Umur 45 Bapak Ibu ya kan, umur 49 udah dipanggil Tuhan pendetanya. Betul gak Bapak Ibu? Saya juga gak akan mencampuri terlalu dalam urusan orang-orang yang merasa dirinya masih kuat dan mampu Bapak Ibu. Betul gak? Begitu juga dengan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Roh Kudus memang diberikan kepada kita untuk menolong kehidupan setiap kita. Tapi kalau kita masih merasa kita kuat, kita mampu menghadapi segalanya. Sampai satu titik saudara nyerah dan saudara ingat sama Tuhan. Baru Tuhan turun tangan buat saudara. Betul gak? Roh Kudus berdiam di dalam kita. Sekali-sekali ngobrollah dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Minta tolong, minta tuntunan. Betul gak? Ada begitu banyak hal yang saya juga gak ngerti Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Menghadapi persoalan-persoalan orang-orang yang begitu pelik Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang gak ngerti Bapak Ibu. Betul gak? Tapi ada kalanya Bapak Ibu. Tuhan memberikan kepada saya hikmat. Roh Kudus memberikan saya kemampuan. Untuk membedakan mana nih yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Dia kasih saya kecerdasan ilahi dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Berupa hikmat. Supaya saya bisa ngerti dan saya bisa paham. Halo? Kalau Tuhan Maha Tahu. Harusnya kan dia memberikan apa yang saya perlu. Tanpa saya harus berdoa dan meminta. Kan biasanya begitu Bapak Ibu ya. Kaum-kaum skeptis nih Bapak Ibu ya kan. Biasanya kan pertanyaan-pertanyaan di YouTube kan begitu tuh. Kalau Tuhan Maha Tahu, Tuhan ngerti kebutuhan saya. Kenapa Tuhan gak sediakan? Tanpa saya harus berdoa dan tanpa saya harus meminta. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen yang mikirnya kayak begitu, itu blow on. Halo? Dia pribadi yang mau menolong kita. Tapi kalau kita gak pernah berdoa, kita gak pernah meminta, dia juga gak akan mau menolong kita Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya kenapa saudara harus tetap berdoa, tetap meminta, tetap setia. Karena Roh Kudus akan menolong kehidupan saudara. Ada amin? Yang kedua Bapak Ibu, ya, kuasa Roh Kudus yang bagaimana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 27. Alkitab katakan apa? Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan baik. Dialah yang akan Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur Bapak Ibu. Halo? Setegar-tegarnya saudara. Sekuat-kuatnya saudara. Saya mau nanya, saudara perlu hiburan gak? Saya pernah Bapak Ibu ya. Waktu masih di STT Bapak Ibu. Saya STT di Solo Bapak Ibu ya. Dari tingkat 1 mau tingkat 2 nih kita mesti pelayanan lapangan Bapak Ibu. Nah kebetulan saya masuk STT itu kondisinya 0 Bapak Ibu. Belum pernah pelayanan sama sekali, baru bertobat. Dan saya Katolik Bapak Ibu.
Jadi saya masuk STT itu Bapak Ibu, doa tuh gak bisa. Jadi kalau saya ngelihat ya orang Kristen doa, itu kata-katanya bisa panjang. Itu saya terkesima Bapak Ibu. Karena saya doa, cuman Bapak kami dan Salam Maria, itu pun dihafal Bapak Ibu. Iya kan? Dulu Alkitab kita masih pakai Alkitab buku Bapak Ibu. Suruh nyari kitab hakim-hakim. Waduh. 5 menit kali baru ketemu mana ya hakim-hakim ya. Ya kan? Jadi saya masih dalam keadaan nol. Nah disuruh praktek Bapak Ibu. Mau praktek di mana? Kan gak mungkin saya waktu itu praktek di GBI Jelambar Timur. Wih doa aja gak bisa, masa pelayanan suruh bersih-bersih gereja. Saya mesti pelayanan. Tapi di mana? Akhirnya saya masuk pedalaman Kalimantan Bapak Ibu. Ya. Do you know Pontianak? Ada orang Pontianak di sini? Wah ada nih puji Tuhan. Dari Pontianak, ini tahun 2000 Pak. 2000. Tahun 2000 dari Pontianak Pak. Itu saya mesti naik bus kayak Kopaja Metro Mini begitu. Nggak ada AC. AC-nya itu lewat jendela Bapak Ibu. Oh ya kan, dari Pontianak naik bus kecil model kayak begitu, kayak Metro Mini Kopaja. Itu tas naik di atap Pak. Motor naik di atap. Waduh. Orang bawa ayam, bawa kambing naik di atap semua Pak. Dari Pontianak saya mesti naik bus model begituan 12 jam ke daerah namanya Balai Karangan Pak. Itu 2 jam lagi Entikong Pak, tahu ya Pak ya. Itu jalannya belum semulus sekarang Bapak Ibu. Jalannya itu ya ampun kerikil, batu kerikil. Sampai Balai Karangan, saya turun Balai Karangan kota kabupaten. Saya mesti naik angkot lagi ke kecamatannya, namanya Kembayan. Dari Kembayan saya mesti masuk lagi ke simpang namanya Simpang Darok. Naik ojek Pak, 40 menit Pak. Dari Simpang Darok ke desa tempat saya melayani namanya Desa Darok. Jalan kaki 2,5 jam Pak. Wah. Begitu nyampe gereja ya kan. Des. Saya pikir ada pendetanya, ada pengerjanya, ada pelayan-pelayannya. Begitu nyampe sono, saya yang disuruh jadi pendetanya Pak. Ya ampun saya bilang. Jadi di Kalimantan tuh gereja-gereja pedalaman Pak, pendetanya pada lari semua Pak. Pada kabur pelayanan 2-3 tahun, cabut 2-3 tahun. Kenapa? Karena itu memang pedalaman, gak ada listrik, gak ada toilet Pak. Gak ada toilet. Do you know toilet? WC. Gak tahu WC, kakus Pak. Saya bilang nih, mandinya gimana ya kan? Buang air besarnya gimana? Oh kalau mau buang air besar Pak, di sini. Dia itu ada yang nganterin saya. Di sini pagi-pagi benar atau malam-malam. Di mana? Ya di sini Pak, dia kasih tunjuk pinggiran kali Pak. Saya praktek tadinya cuma 3,5 bulan Pak. Karena pedalaman. Dan gak ada kemuliaan Tuhan. Tahu kemuliaan Tuhan ya? Bayangin Pak ya, jemaat kita 44 kakak. Kalau kebaktian tuh 80-90 orang. Persembahannya, saya buka kantong persembahannya 12.000 perak. Gimana mau pulang ini ya kan? Saudara tahu saya mesti nabung sampai 1,5 tahun. Akhirnya saya pelayanan di situ 1,5 tahun Pak. Baru bisa pulang balik ke STT Pak. Selama 1,5 tahun saya melayani di situ Pak. Waduh. Seminggu pertama udah mau pulang Pak, udah mau kabur Pak. Gak ada listrik, gak ada WC. Gak ada kemuliaan Tuhan aja. Kalau ada kemuliaan Tuhan saya udah cabut tuh.
Ya kan? 3 bulan Pak ada di pedalaman pelayanan sendirian kita jadi gembala. Doa gak bisa, khotbah gak bisa. Aduh gak bisa ngapa-ngapain. Disuruh jadi gembala, jadi pendeta Pak. Menurut saudara, saya perlu penghibur gak di situ? Jangankan di situ, sekarang aja masih perlu Pak. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Halo. Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur. Setegar-tegarnya kita, sekuat-kuatnya kita tetap perlu hiburan Bapak Ibu. Halo. Makanya khotbahnya model kayak begini Bapak Ibu. Lulusan pedalaman Kalimantan soalnya. Iya kan? Halo. Saya kadang-kadang kalau khotbah di gereja, Bapak Ibu di gereja saya Bapak Ibu ya. Khotbah, ya kan, depan keluarga, ya kan, depan pasangan, depan anak, depan teman-teman, depan jemaat. Selesai khotbah, begitu saya turun, salam-salaman. Kemudian ada jemaat atau teman atau keluarga, ya kan, terus ngomong begini, bro, gila, khotbah lo keren bro. Biasa aja. Tapi di sini Bapak Ibu, jujur aja, hidung saya tuh udah cutbray Bapak Ibu. Ya kan? Seneng Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu, kita perlu penghibur Bapak Ibu. Nah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita penghiburan Bapak Ibu. Itu sebabnya penghiburan Roh Kudus adalah bukti bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian Bapak Ibu. Halo. Kenapa Yesus memberikan penghibur kepada murid-muridnya Bapak Ibu? Ya karena apa Bapak Ibu? Karena murid-muridnya sedang mengalami yang namanya penolakan dan penganiayaan di zaman itu Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus memberikan penghibur kepada mereka. Nggak gampang buat murid-murid ditinggal gurunya, ditinggal pegangannya Bapak Ibu. Halo, betul nggak? Ditinggal sendirian, harus sendiri melayani, menyelesaikan amanat agung Bapak Ibu. Murid-murid sedang mengalami penganiayaan dan penolakan Bapak Ibu. Mereka sedang dikejar-kejar. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ditangkepin, dipersekusi, dibunuh, disiksa Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus memberikan penghibur kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sedang mengalami kesedihan. Kenapa? Karena ada perpisahan secara fisik dengan Yesus. Halo. Murid-murid sedang mengalami ketidakpastian dalam pelayanan mereka Bapak Ibu. Mereka sudah berguru dengan Yesus 3,5 tahun. Mereka udah lihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Tapi ditinggal sama gembala agungnya Bapak Ibu. Halo. Mereka nggak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka nggak tahu kemana mereka harus melangkah Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus memberikan penghibur kepada mereka Bapak Ibu. Ketika dunia ini memberi luka, Roh Kudus membalutnya dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal Bapak Ibu. Halo? Katakan sama-sama. Damai sejahtera. Melampaui segala akal. Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal tuh artinya apa sih? Artinya begini, penghiburan yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Penghiburan itu gak masuk di akal manusia Bapak Ibu. Katakan sama-sama, gak masuk di akal. Orang kalau sakit gak sembuh-sembuh. Udah doa sama Tuhan, gak dijawab-jawab. Gak disembuhin. Saya mau nanya, respon normal manusia itu apa? Kecewa. Ninggalin Tuhan. Ada amin? Betul gak?
Tapi ketika Roh Kudus menjadi penghibur dalam kehidupan saudara, sekalipun sakit saudara gak sembuh-sembuh, saudara udah pergi berobat ke berbagai macam dokter dalam dan luar negeri, bahkan luar planet, masih gak sembuh-sembuh, iya kan? Saudara doa sama Tuhan, waduh puasa Senin Kemis, puasa Esther, Daniel, Paulus, sampai puasa Nebukadnezar. Saudara tahu gak puasa Nebukadnezar? Puasa Nebukadnezar tuh kalau makan gak enak batal dia. Itu puasa yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Gak bercanda ya Bapak Ibu ya. Halo? Masih gak sembuh-sembuh, iya kan? Tapi di tengah kesakitan saudara masih tetap setia datang beribadah, muji nyembah Tuhan, masih lambaikan tangan, masih bersuka cita, padahal gak disembuhin sama Tuhan. Saya mau nanya, masuk akal gak? Gak masuk di akal, tapi itulah Roh Kudus diberikan kepada saudara. Halo? Gak masuk di akal manusia. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Ini belum 15 menit yang lalu nih Bapak Ibu ya. Penolong. Yang kedua, penghibur. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, perhatikan baik. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yang pertama penghibur, yang pertama penolong, yang kedua penghibur, yang ketiga Bapak Ibu sebagai penegur. Yang pertama dan yang kedua kita suka ya. Roh Kudus sebagai penolong, dahsyat. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur, puji Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penegur. Kita mesti tengking dalam nama Yesus ini. Hah? Di sini ada yang sudah jadi orang tua. Maksudnya orang tua tuh udah punya anak, udah berkeluarga jadi orang tua. Bukan orang yang usianya tua. Kalau itu saudara gak perlu tanya, saya udah lihat. Semua ada yang udah jadi orang tua? Saudara kalau jadi orang tua nih, lihat anak saudara lagi sedih. Saudara sebagai orang tua yang baik, saudara datengin dong. Nak, lu kenapa nak? Ulangan susah mami. Sini mami tolong. Apa yang susah? Kan gitu ya Bapak Ibu. Ditolongin. Iya kan? Kemudian saudara lihat nih anak saudara lagi sedih, nangis, sesegukan. Saudara ketok-ketok kamarnya. Dek, lu kenapa dek? Mama. Kan gitu biasa ya kan. Kebanyakan film Korea begitu ya kan. Bukain pintu dek. Bukain pintu. Lu kenapa dek? Mami. Johnny mami. Kenapa Johnny? Aku diputusin sama Johnny. Iya kan gitu. Saudara sebagai orang tua saya mau nanya. Iya kan saudara ngomong apa? Puji Tuhan lu putus sama dia. Kan gak mungkin saudara ngomong kayak begitu. Betul gak ya kan? Saudara pasti ngomong. Udahlah dek. Mati satu.
Kan gitu penghiburan kita, ya kan buat anak kita. Kita hibur loh, kita hibur gak? Hibur Bapak Ibu. Kenapa? Karena saudara orang tua yang baik. Saudara mau menolong anak saudara. Saudara mau menghibur anak saudara. Halo? Tapi satu hari saudara lihat anak saudara. Suntikan udah masuk sini Pak. Rokok di sini. Saudara sebagai orang tua lihat anak saudara model kayak begitu. Ya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Duit lu kurang berapa? Nanti mami tambahin. Kayaknya dosis lu belum terlalu banyak nih ya kan. Banyakan nih ya kan. Biar lu cepat ketemu Tuhan buru-buru. Ada gak orang tua yang model kayak begitu Bapak Ibu? Hah? Tuh orang tua gila namanya. Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Saya ini dulu jahat Bapak Ibu. Model yang kayak begitu-begitu Bapak Ibu. Tapi sejahat-jahatnya saya, orang tua saya gak pernah nyumpahin saya mati cepat Bapak Ibu. Halo? Orang tua saya mengusahakan saya untuk bisa sembuh dari narkoba Bapak Ibu. Halo? Saya salah ditegur, saya salah tetap dimarahin. Bahkan saya udah jadi hamba Tuhan, salah. Masih ditegur sama mami saya Bapak Ibu. Halo? Lu kira lu udah pendeta, terus lu merasa diri lu bener aja. Lu denger ngomongan gue, itu mami. Iya kan? Halo? Kenapa? Karena itulah tugas orang tua Bapak Ibu. Sama dengan Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan saudara. Halo? Dia bukan hanya sekedar mau menolong kita. Dia bukan hanya sekedar mau untuk supaya saudara terhibur. Tapi juga dia mau menginsafkan saudara. Dari apa? Dari jalan kita yang salah Bapak Ibu. Halo? Dari kelakuan kita. Dari cara berpikir kita. Dari respon-respon kita yang salah. Itu sebabnya dia install Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Halo? Bagaimana caranya Roh Kudus menginsafkan kehidupan setiap kita? Mau tahu caranya enggak? Wah, 02, 01 habis. Udah selesai berarti. Hah? Angka-angka ini sepertinya menginsafkan saya untuk selesai Bapak Ibu. Ini masih mau lanjut apa berhenti nih? Udahlah, berhentilah. Hah? Lanjut ya? Nanggung Bapak Ibu. Saudara, Roh Kudus menginsafkan kita. Itu Roh Kudus berbicara kepada kita lewat yang namanya hati nurani kita. Halo? Makanya ketika saudara pertama kali mau mencuri, saya mau nanya, batin saudara tenang gak? Hah? Gak tenang. Pertama kali kita mau korupsi, hati saudara tenang gak? Enggak. Pertama kali saudara mau selingkuh, hati saudara tenang gak? Itu yang ngomong tidak-tidak tahu dari mana? Jangan-jangan. Saya pancing-pancing terus. Bertobatlah Bapak ya. Bercanda. Tapi saudara ngerti apa yang saya maksud? Saudara paham apa yang saya maksud? Iya kan? Dia berbicara kepada kita. Dia bikin hati nurani kita gak tenang. Waktu gak tenang itulah sebenarnya Roh Kudus berbicara kepada kita Bapak Ibu. Halo? Dia menyadarkan kita bahwa ada yang salah dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Roh Kudus berfungsi sebagai alarm dalam hidup kita. Halo? Itu sebabnya kenapa saudara harus belajar firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa saudara harus berhubungan intim dengan Roh Kudus. Punya hubungan intim dengan Roh Kudus. Supaya
alarm saudara bunyinya itu nyaring Bapak Ibu. Halo. Saya punya anak SMP kelas 2, laki-laki lagi. Saudara bayangin kalau anak-anak saya bertumbuh seperti saya dulu Bapak Ibu. Gak kuat saya. Halo. Itu sebabnya dari sejak masih bocah Bapak Ibu. Bahkan dari sejak dalam kandungan Bapak Ibu ya. Waktu istri saya hamil Bapak Ibu. Kasih speaker yang kecil. Tahu speaker ya? Speaker yang kecil-kecil dulu begini. Saya taruh di perut istri saya. Lagu-lagu rohani Pak ya kan. Wes taruh ya kan. Kalau bertumbuh model kayak saya kan waduh saya bisa amsyong Pak. Betul gak? Begitu dia lahir, kita doain, pokoknya ajarin, kita didik, kita muridkan. Bapak. Kenapa? Karena saya tidak bisa selalu bersama-sama dengan anak saya 24 jam Bapak Ibu. Sekarang udah SMP kelas 2, udah gak mau pergi sama bapaknya, udah gak mau pergi lagi sama mamanya. Dia mau pergi sendiri sekarang Bapak Ibu. Dek pergi yuk. Makan apa? Makan soto kesukaan Dedi, gak mau ah. Jadi sekarang kita kalau pergi sama dia, mesti ngikutin selera makan dia. Kamu maunya apa? Korea. Maunya apa? Jepang. Yang mahal-mahal Bapak Ibu. Saya sukanya soto Pak. Semua jenis soto saya makan. Halo? Saya gak bisa ada bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya saya install pemahaman. Saya sadarkan dia bahwa ada Roh Kudus dalam hati nuraninya. Saya ajarkan firman Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya satu hari. Kalau ada temennya. Sak. Ini lu coba ini sak, enak sak. Alarm anak saya langsung nyala. Ding 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 ding. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Halo? Yang mengerti katakan amin. Dia menginsafkan kita. Pak, tapi saya udah lama Pak. Gak pernah lagi Pak ngalami yang namanya hati nurani saya tuh gelisah. Gak pernah Pak. Itu masalahnya. Mungkin hati nurani saudara udah tumpul. Halo? Kalau saudara nyolong duit udah gak gemeteran lagi. Saudara korupsi udah gak gemeteran lagi. Saudara lirik-lirik perempuan lain yang bukan pasangan saudara. Saudara udah merasa tidak bersalah dan tidak berdosa. Itu sebuah tanda. Jangan-jangan hati nurani saudara sudah tumpul. Sekali lagi, Yesus memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai penolong dan menghibur. Tapi dia mau menginsafkan kita. Supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Supaya kehidupan kita di dunia ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada 30 menit lagi Bapak Ibu. Kita masih boleh nyanyi. Wah, kita worship dulu dong. Karena masih 30 menit lagi Bapak Ibu, jadi kita worship dulu ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu.
ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, oh Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh Tuhan, Hidarala bayarala bayarala bayar syandarala mayarala mayarala bo. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi sama-sama katakan, kebun. Sungguh indah Kau Tuhan, oh Tuhan, penuh kasih dan Kau tempat penghiburan kami, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan kami ya Bapa. Oh Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara percaya Roh Kudus punya kuasa? Bukan hanya sekedar untuk memberkati, tapi Dia punya kuasa untuk menolong kita, memberikan penghiburan kepada kita. Apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan mampu memberikan kekuatannya kepadamu. Bahkan Dia mampu menyadarkan engkau, menegur engkau. Halo. Itu sebabnya kalau masih ada orang yang masih mau negur saudara, artinya orang itu sayang sama saudara. Halo. Saudara mau gak? Ada pendeta datang khotbah, cuman ketawa-ketawa doang saudara, menghibur saudara, tapi gak pernah negor saudara. Mau? Kalau saudara mau model kayak begitu, undang Mongol Bapak Ibu. Terhibur saudara. Halo? Dia pribadi yang mau menginsafkan saudara. Saudara, saya ini hamba Tuhan pendeta ya Bapak Ibu ya. Hiburan saya itu kuliner, makan. Bener gak sih?
Hiburan kami itu cuman ya makan Bapak Ibu, itulah hiburan kita. Tapi karena makan ini Bapak Ibu, waduh. Satu hari kepala saya keleyengan Bapak Ibu. Tensi, saudara tahu 180, bawahnya 120 Bapak Ibu. Minum obat yang generik udah gak mempan Bapak Ibu, mesti obat dokter. Baru bisa turun dia. Satu hari saya cek kadar gula dalam darah, HbA1c Bapak Ibu ya kan. Gula darah saya udah mau masuk tipe 2, diabetes mellitus Bapak Ibu. 165 Bapak Ibu. Waduh. Saya bilang, saya mesti bertobat nih. Saudara, Roh Kudus tegur saya itu. Kalau cara makan kamu model begini terus, jangankan umur 50, mungkin 49 kamu gak bakalan nyampe. Karena hipertensi dan diabetes ini kan pintu gerbang, Bapak Ibu, katakan pintu gerbang. Satu hari Bapak Ibu, saya doa sama Tuhan, Tuhan masa saya seumur hidup mesti minum obat sih Tuhan. Terus coba, akhirnya saya lihat YouTube Bapak Ibu. Waktu saya lihat YouTube, saya ketemu YouTube-nya Aderai. Saya nonton gimana caranya diabetes itu bisa turun. Gimana caranya hipertensi bisa turun Bapak Ibu. Saya disadarkan. Dituntun untuk nonton video itu Bapak Ibu. Dari sejak saya nonton video itu sampai dengan hari ini. Berat badan saya turun 13 kilo Bapak Ibu. Tensi saya dari 180 atasnya sekarang 121, kadang 128, tapi bawahnya 7881 Bapak Ibu. Gula darah saya Bapak Ibu, kalau habis makan saya cek Bapak Ibu, 110, 115 Bapak Ibu. Halo? Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong penghibur, tapi Roh Kudus juga menginsafkan saya. Supaya saya bisa menjaga tubuh saya. Supaya tubuh saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani Dia Bapak Ibu. Makanya junjungan saya sekarang 3 Bapak Ibu. Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Aderai Bapak Ibu. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita di tempat ini, saudara sedang mengalami jalan yang berat. Saudara sedang berjalan di lembah-lembah kekelaman. Saudara perlu pertolongan, saudara perlu penghiburan. Saudara mau mengalami Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Seberapa banyak di antara kita hari ini mungkin saudara ada di jalan yang salah. Hati nurani saudara mungkin sudah tumpul hari ini. Dan hari ini saudara perlu Roh Kudus untuk mempertajam kembali hati nurani saudara. Supaya dia senantiasa tetap berbicara kepada kita. Saudara mau Roh Kudus tetap berbicara dalam kehidupan saudara? Saudara percaya Dia Allah yang luar biasa? Dia Allah yang indah dalam kehidupan kita? Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendirian? Dia Allah yang bertanggung jawab? Yang percaya boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Oh Tuhan, menara berlindung.
Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus beracara dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami. Tolong kami, hibur kami, tegur kami. Supaya kami pulang dari tempat ini. Hidup kami jauh lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan hari esok kami jauh lebih baik daripada hari ini. Sehingga semakin hari hidup kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sebelum duduk, terima kasih Bapak Ibu ya. Udah terus mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ini mimbar yang luar biasa Bapak Ibu. Ini sebuah kehormatan buat saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, saya mau pulang duluan Bapak Ibu. Diizinkan Bapak Ibu? Agak kurang rela kayaknya Bapak Ibu. Diizinkan Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu GBI Jelambar Timur. God bless you ya. Shalom, kiranya kuasa Tuhan memampukan dan menuntun kita untuk melakukan kehendak-Nya. Siang ini Teen Sunday Service diadakan pada pukul 12.30 dengan tema Saksi Kristus. Hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 5 sore, ibadah wanita akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dengan tema Tuhan Penolong. Dan jangan lewatkan pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 8 pagi kita akan bersama-sama beribadah memperingati kenaikan Yesus Kristus naik ke sorga. Kita akan dilayani oleh Bapak Elia Makarawung dengan tema Baptisan Roh Kudus. Dan mulai tanggal 15 Mei sampai 23 Mei, gereja akan mengadakan ibadah doa 10 hari yang diadakan setiap hari pada pukul 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam ibadah doa 10 hari. Dan pada hari Minggu 17 Mei, ibadah raya diadakan pada pukul 8 pagi dengan tema Tubuh Kristus. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah anak-anak akan sama-sama belajar tentang Tuhanku besertaku. Dan pada pukul 12.30 kembali Teen Sunday Service diadakan kali ini dengan tema To Serve, Not to be Served. Dan pada bulan Mei, komunitas pasangan suami istri akan mengadakan seminar parenting dengan tema Reconnect yang akan dilayani oleh Ibu Heni Wirawan. Diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 pukul 10 pagi. Silahkan daftarkan diri di nomor WhatsApp yang tertera pada layar. Han, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan terus. Duit masih basah, Han. Iya lagi. 27 Mei libur tuh. Nah, pas. Gas kita pergi. Ayo. Tunggu dulu. Mau jalan-jalan boleh aja. Tapi ingat, ini lebih penting. Apaan tuh? Jadi di tanggal 27 Mei, kita ada seminar dengan tema Reconnect yang dibawakan oleh Ibu Heni Wirawan. Pokoknya top dah. Dan ini ilmunya kita dapat, kebersamaannya juga dapat. Dan perlu diingat, ini gratis tanpa dipungut biaya. Terus, jadi gimana kita cara mau daftarnya? Mau tahu caranya? Yuk, ikut saya. Ayo, masuk. Ya, kita daftar di sini ya. Sabar. Tenang, sabar ya. Semua masih bisa daftar selama pendaftaran masih dibuka. Yuk, daftar sekarang ya. Demikian informasi untuk sepanjang minggu ini. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Siapa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini meneguhkan kita, mengingatkan bahwa kita memiliki Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong, dan penegur bagi setiap kita. Dan biarlah kita terus dimampukan berjalan dalam rencana Tuhan dan menggenapi amanat agung. Dan biarlah kita terus diubahkan serupa dengan karakter Kristus. Amin.
Terima kasih nanti kepada Bapak Dieter yang sudah kembali dan kita terus berdoa kiranya Bapak Dieter terus diberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya dan boleh jadi berkat dimanapun beliau berada. Baik, kita tadi sudah mendengarkan weekly news. Saya mengingatkan bahwa hari Kamis tanggal 14 nanti kita akan ada ibadah kenaikan Yesus Kristus pukul 8 pagi di tempat ini. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali ambil bagian dan menerima berkat Tuhan pada hari Kamis tanggal 14 Mei. Dan setelah itu, selama 10 hari kita akan mengadakan ibadah doa 10 hari. Jam 7 malam di lantai 2. Kita akan terus adakan dari hari Jumat sampai ke hari Minggu lagi. Dan hari Minggu tidak ada doa karena digabung dengan ibadah raya. Tetapi hari Jumat, Sabtu, Senin, Selasa dan seterusnya kita akan ada doa 10 hari. Saya mengundang kita semua untuk boleh mengambil bagian, untuk kita boleh terus terhubung sama Tuhan dan terus terjadi kegerakan rohani di tempat ini. Baik, dan saya tadi dengar bocoran kalau nggak salah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah yang baru pertama kali datang ke ibadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang berada di samping kanan kiri boleh berikan salam. Saya ucapkan selamat datang. Selamat mengikuti ibadah di GBI Jabar Timur. Apabila Bapak Ibu belum memiliki gereja tetap, boleh kembali bergabung bersama dengan kami pukul 8 pagi di tempat ini. Dan seperti yang sudah kita lihat di pengumuman sebelumnya, gereja kembali mengadakan seminar parenting, ya, menyambung dari seminar Connect di tahun lalu. Kali ini kita akan kembali mengadakan seminar temanya Reconnect dengan pembicara Ibu Heni Wirawan. Beliau adalah psikolog dan psikoterapis. Dan ini seminar yang bagus banget buat seluruh orang tua. Dan gereja membuka kesempatan untuk orang tua boleh ikut dalam seminar ini. Baik orang tua, baik single parent atau oma opa yang punya cucu-cucu juga boleh ikut ambil bagian, atau pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan. Ya, juga boleh mempersiapkan diri dan ikut ambil bagian di dalam seminar ini. Tadi sudah diberitahukan seminarnya gratis, kita akan mulai jam 10 pagi. Dan karena akan disiapkan konsumsi, mohon agar melakukan pendaftaran. Pendaftarannya boleh di lantai 1 di sebelum ibadah, atau kalau setelah ibadah di lantai 3 dan lantai 4, atau boleh menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan pendaftaran akan dibuka sampai minggu depan. Ya, Bapak Ibu yang belum mendaftar, cepetan daftar. Karena ini momen yang sangat bagus banget, momen spesial banget, dan banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Seringkali saya dengar bahwa orang tua agak susah komunikasi dengan anak-anak, anak-anak pikirannya susah dimengerti, apalagi Gen Z zaman-zaman sekarang, dan ini kita akan kupas di dalam seminar itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan, dan kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Bapak Ibu yang mengikuti secara online dapat memberikannya melalui transfer rekening BCA atau scan barcode yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Dan kami mau memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Biar Tuhan Kau menyucikan persembahan kami untuk persembahan ini boleh dipergunakan untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadir. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami mau nyatakan, kami menyembah-Mu, sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus nyata dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Kau mau menolong setiap jemaat yang butuh pertolongan. Kau mau menghiburkan setiap jemaat yang butuh penghiburan. Dan Kau mau menegur dan meluruskan setiap jemaat kami di tempat ini yang mereka jalannya menyimpang dari jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mereka dapat bekerja mencari nafkah dengan baik dan melakukan tanggung jawab mereka dalam kehidupan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin dalam kelemahan fisik, mungkin ada jemaat yang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan setiap jemaat yang dalam kelemahan fisik. Dan kami percaya penyertaan Tuhan ada atas jemaat GBI Jelambar Timur. Dan Tuhan, sepanjang minggu ke depan, setiap acara-acara gereja, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dan kami minta penyertaan Tuhan, dan Tuhan mau mengurapi setiap acara gereja yang akan dilakukan sepanjang minggu ke depan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan mengurapi gereja kami, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan akan nyata atas gereja ini. Dan kami butuh bimbingan, kami butuh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami untuk memimpin setiap jalan kehidupan kami, dan khususnya gereja ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan, perlindungan, pertolongan daripada Allah Bapa. Cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami memuji kebesaran, memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat kiranya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dosa
nyata kuasanya, nyata kuasanya. Guntarin tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak tahu tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.